Iya, shalom semuanya, selamat malam. Hai, shalom semuanya sekali lagi. Shalom semuanya, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan. Ada sukacitanya teman-teman? Yang bersukacita yuk berikan reaction love-nya atau memberikan reaction lainnya. Tapi jangan hatimu diberikan sama orang yang salah. Ya teman-temannya, karena kalau hati kalian berikan sama orang yang salah pasti akan sakit. Oh iya. Oh iya, puji Tuhan. Oke, sebelumnya selamat malam untuk semuanya. Selamat datang dalam ibadah Philo Worship Sharing. Tapi sebelum itu juga, mari kita sekali lagi kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih. Malam ini kami bersyukur, kami mau belajar firman-Mu. Kami mau merendahkan hati kami, pikiran kami, hidup kami, sehingga kami diperbaharui oleh firman-Mu. Biarlah firman yang juga disampaikan bukan perkataan diriku sendiri, tapi biarlah Roh Kudus-Mu mengaliri hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu. In Jesus' name. Amin. Oke, shalom semuanya. Oke, nggak berlama-lama, kita langsung saja. Malam hari ini kita akan membahas satu bahan dalam rangkaian bulan pemurnian ya. Kita masih di dalam bulan pemurnian di tahun penglihatan dan pernyataan. Khususnya dan dalam tahun penglihatan dan pernyataan ini, so pasti kita itu berbicara tentang God voice, ya kan, suara Tuhan. Nah, tapi oleh karena itu kita belajar dulu salah satu suara Tuhan, salah satu Tuhan menunjukkan voice-nya sama kita pribadi lewat apa? Yuk sama-sama kita belajar masing-masing pada malam hari ini. Hari ini mungkin teman-teman tidak akan ada bacaan dari manapun, tapi mohon untuk menyediakan Alkitabnya. Sebab hari ini kita akan berbicara tentang the power of Bible. Kekuatan dari, sorry ya kalau misalnya Alkitabku yang ku pakai ini udah nggak ada lagi udah nggak ada lagi nih, bajunya pun nggak ada, udah nggak ada baju, koyak pula itu kan. Nah, ini bukannya jarang dibaca, tapi keseringan dibaca. Oh, haleluya seperti. Nah, tapi gitu teman-teman. Hari ini aku ngajak teman-teman siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, biar sama-sama kita belajar firman Tuhan malam hari ini, firman yang sesuai dengan isi ayat itu. Oke, kita masuk dalam The Power of Bible. Perkenalkan dulu, namaku Samuel, leader dari komunitas Revival Regeneration Ministry. Senang banget menyambut teman-teman dalam ibadah Philo Worship Sharing malam hari ini. Kita sama-sama ibadah, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama juga mungkin nanti saling sharing cerita, terbuka satu dengan yang lainnya. Kita adalah keluarga di sini. Oke teman-teman, haleluya. Yuk kita lanjut lagi. Kita bukan baca, tapi merenungkan sedikit. Ini kita malam hari ini lebih banyak merenung. Oke. Berbicara tentang the Bible dengan dua kata, the and Bible, artinya sebuah buku. The Bible itu bukan not the app. The Bible is the book, not the app. Karena kalau misalnya dilihat, mungkin anak teologi tahu, Bible juga bisa dikatakan sebuah buku. Alkitab juga bisa kan buku yang dijilid, yang di print, yang dicetak, kalaupun ada yang di bahasa aslinya di Ibrani sana, di Israel sana dengan bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, itu juga surat-surat rasul, surat-surat nabi, itu juga semua dijadikan satu. Yang khususnya kita pegang hari ini kan the Bible, bukan suratnya. Kan the Bible ya. Berarti kalau dengan katanya the Bible sebuah buku, not the app. Ada yang bisa mengerti? The Bible is the book, not the app. Jadi siapa lebih sering pakai Alkitab buku atau Alkitab HP? Dua-duanya. Nanti teman-teman akan lihat, dan nanti dari sini akan terlihat beda ketika kita itu pakai the Bible sama kita pakai the app. Akan beda. Why? Nanti kita akan sama-sama baca. Sekalipun di app itu adalah mungkin Tuhan bisa pakai orang-orang yang merancang aplikasi, gitu kan, merancang namanya media untuk kita itu menjadi terjalin dengan Tuhan. Tapi akan beda rasanya kalau kita pribadi langsung membuka firman Tuhan dari buku. Jadi pertama, mungkin udah ada yang tampar ya. Males sekali aku baca firman Tuhan pakai buku, ngantuk bacanya.
udah tulisan kecil-kecil, nanti mataku juga, aduh sakit nih, gitu kan. Makanya ada orang bilang, kalau mau cepat tidur, buka Alkitabmu, tertidurnya itu pasti. Pasti, ada orang kayak gitu. Kenapa? Ya karena nggak tahu ya. Kayaknya ketika kita baca Alkitab ini kan ada kuasanya. Jadi iblis pun mencucuk, udahlah nggak usah lah kau baca Alkitab. Tidurlah, tidurlah sayang. Baca Alkitab. Nah kadang kayak gitu. Tapi kalau udah HP, kita baca HP. Tinung notifikasi muncul. Gitu kan? Puji Tuhan misalnya ada ayang. Ini kalau nggak ada ayang, dari Telkomsel pula itu. Puji Tuhan kan? Nah, dari Telkomsel. Kan biasa gitu kan, terkadang ya kan seperti itu. Nah, hanya oleh karena itu salah satu kita mengerti the power of the Bible, kekuatan Alkitab, itu benar-benar ketika kita itu membaca di sini. Pasti akan berbeda. Memang bukan aku menyatakan tidak ada kuasa, tapi berbeda. Gitu, teman-teman. Itu yang pertama. The Bible is the book. The Bible adalah sebuah buku. Nadia. Oke. Karena hari ini nggak banyak-banyak teman-teman. Hari ini sekitar 500 slide aja ya, 500 slide gitu kan. Kalau kemarin 2 minggu lalu 50, kalau minggu lalu itu 100, kalau sekarang 500 ya. Oke, Yohanes 1 ayat 1. Nah, kan hari ini kita nggak akan lihat ayat-ayat yang di sini, oke? Tapi kita akan buka buku kita masing-masing. Buku kehidupan. Yuk. Yuk. Silakan baca Yohanes 1 ayat 1. Yang sudah dapat katakan amin. Tunggu dulu ya. Aku stop share dulu. Yuk, yang sudah dapat katakan amin dan silakan baca. Silakan baca yuk. Ya, maksudnya satu orang mewakili kita membaca gitu loh. Ada yang bisa mewakili kita membaca satu orang? Kalau enggak, Yohanes. Oh iya, silakan. Ruth aja. Silakan Ruth. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Ruth. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Berarti firman Alkitab berbicara tentang firman Tuhan. Jadi Alkitab bukti bahwa Allah berbicara kepada manusia. Terhadap dirimu dan diriku. Banyak orang bertanya, gimana mendengar suara Tuhan? Lu baca firman, di sini ada semuanya. Mau apapun masalah kehidupanmu, mau apapun masalah tentang HPDT-mu, HPDS-mu, HPDK-mu, semuanya ada di firman Tuhan. Karena Allah berbicara kepada manusia. Karena ada dua tipe Allah berbicara kepada manusia. Yang pertama, lewat firman Tuhan. Ataupun ya lewat Alkitab yang kita pegang. Yang kedua, lewat audible. Gitu kan, namanya pun audible. Diambil dari kata audio. Suara yang jelas banget gitu. Kedengaran dari pendengaran rohani kita. Nah, kalau kita nggak bisa dapat suara Tuhan secara audible, kita bisa dapat suara Tuhan dari firman Tuhan. Kita bisa dapat suara hati Tuhan dari apa? Perkataan Tuhan langsung. Yang pernah dikatakan di Alkitab. Karena teman-teman, manusia itu tidak akan pernah cara hidupnya, pola hidupnya tidak akan pernah berubah. Sama gitu. Allah mengenal manusia. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Manusia itu tidak akan pernah berubah dari cara kehidupannya ketika berdosa. Ya begini-begini aja dosa-dosanya. Kenapa? Ingat, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah berfirman, Allah itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Manusia juga sama. Ketika manusia berdosa, dosa manusia itu aja. Adakah dosa yang melebihi lagi? Nothing. Jadi itu tadi. Dengan kata lain, Alkitab juga berbicara kepada manusia. Suara Allah ada bukti. Sama seperti apa? Misalnya seperti ini. Kalau misalnya dalam suatu sejarah ada peninggalannya, ada. Misalnya, apa ya?
Salah satunya peninggalan sejarah apa ya? Oh, ini bukti kemerdekaan. Adanya apa? Surat proklamasi. Sama ketika Allah berbicara kepada manusia, semuanya juga ada buktinya di mana? Di firman ini, di Alkitab ini. Jadi kita juga bisa mengerti Alkitab itu apa. Nah, pertama-tamanya itu di situ dulu. Jadi bukan hanya sekedar engkau baca buku, bukan hanya sekedar engkau baca lipatan-lipatan, bukan hanya sekedar kita baca namanya pasal, ayat, dan lain sebagainya. Tapi kita bicara tentang membaca, merenungkan apa perkataan Tuhan, apa suara Tuhan, apa lagi? Perkataan Tuhan, suara Tuhan, apalagi isi hati Tuhan kepada setiap kitanya pribadi masing-masing. Jadi kalau kita baca firman, kalau kita ngantuk, berarti kita nggak sopan. Kenapa? Allah bicara sama kita, kita tidur. Jadi menunjukkan seberapa kualitasnya diri kita di hadapan Allah. Kalau kita baca firman, lalu ngantuk, nah itulah kualitas kita. Tapi kalau kita tahu Allah itu mau bicara sama kita, pasti kita mau dengerin. Wah, sekalipun panjang ayat firmannya, tapi aku mau tetap baca. Kan gitu ya. Atau siapa di sini baca firman Tuhan lagi nangis, meratap, baru baca firman. Tapi kalau lagi iya, baca firman pun wah, besar banget. Nah, coba deh. Permenungannya bagi kita ketika kita baca firman ini. Karena apapun yang kau baca di sini, itu adalah bukti bahwa Allah berbicara kepada manusia. Artinya, sama-sama tarik diri sendiri. Ketika aku baca Alkitab, berarti ada bukti yang aku baca bahwa Allah itu lagi berbicara sama aku. Itu ya teman-teman ya. Itu ada buktinya gitu. Karena manusia itu selalu minta bukti, dan bukti. Makanya bukti salah satu Allah berbicara kepada manusia, bahkan sampai Yesus sendiri pun turun sebagai bukti Allah berbicara kepada manusia. Kenapa? Makanya salah satunya muridnya Tuhan Yesus ada mengatakan, harus aku lihat dulu tangan yang bolong itu baru aku percaya Yesus bangkit. Siapa namanya? Thomas. Thomas mewakili seluruh hampir semua manusia yang harus berbicara tentang bukti. Sampai Yesus sendiri pun, ya puji Tuhan, kasih karunia Tuhan kepada Thomas saat itu masih ada. Dan akhirnya Allah, Tuhan Yesus menunjukkan diri kepada Thomas. Itu berbicara tentang yang kita pegang saat ini, Alkitab yang kita pegang ini. Jadi seberapa kita itu bisa menyadari bahwa Alkitab itu seperti apa, pasti kita akan bertindak seperti apa yang kita sadari. Kalau kita itu memahami apa yang kita pegang, pasti kita juga akan menyadari bagaimana sikap hati kita terhadap apa yang kita pegang. Kalau kita menganggap Alkitab ini berharga, firman Tuhan berharga, tidak akan mungkin kita itu bisa main-main dalam firman. Kalau kita nggak menganggap firman ini tidak berharga, sama saja Alkitab ini pun tidak akan bisa kau baca. Bahkan tidak mau. Itu dulu di awalnya. Lanjut, teman-teman. Mana ini? Oke, ini balik tadi. Oke, selanjutnya. Ada dua sisi cara berbicaranya Allah. Waktu sebelum dan sesudah. Waktu sebelum berdosa manusia, Allah itu berbicara langsung. Kayak misalnya, hai Naftali, iya misalnya ini, Naftali ngomong sama Tuhan, Tuhan ngomong sama Naftali. Allah sama Naftali. Itu kan, hai Naftali, iya Tuhan. Enak banget gitu kan. Nggak ada namanya sesudah berdosa. Allah memakai perantaraan. Makanya waktu perjanjian lama, itu berbicara tentang perjanjian lama. Allah berbicara kepada manusia hanya kepada nabi, para imam. Cuman itu, selebihnya tidak ada. Nabi dan para imam, selebihnya tidak ada. Kalaupun ada misalnya, siapa namanya itu, yang saudagar ataupun siapa yang orang kaya yang keledainya itu berbicara samanya, dia bukan Allah yang berbicara, tapi malaikatnya Allah. Kan begitu ya, itu malaikat juga.
Pakai perantaraan juga kan. Nah, itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang suara Allah. Nah, yang Allah ingini manusia itu kembali ke manusia yang sebelum berdosa. Makanya khususnya zaman sekarang ini, kenapa aku susah untuk mendengar suara Tuhan? Sebab ada manusia dengan Allah, itu ada celahnya. Makanya Yesaya 59 ayat 1 dan 2, firman Tuhan mengatakan apa? Bukan pendengaranku tidak kurang tajam, tapi ada suatu yang salah di antara kita dua. Itu teman-teman. Karena berbicara tentang kuasa firman, kita berbicara tentang kuasa pendengaran. Tidak akan mungkin kita bisa mendengar firman kalau kita nggak mendengar. Nah, makanya oleh karena itu, bagaimana kita bisa mendengar firman kalau ada dosa? Bagaimana kita bisa memahami isi firman kalau ada yang salah? Itu yang di situ tadi. Makanya sebelum dan sesudah. Makanya mungkin aku di sini aku nggak buat PPT-nya, aku nggak buat slide share-nya. Tapi teman-teman, Yesus datang sebagai apa? Sebagai bukti bahwa manusia itu di dalam dia dikembalikan kepada yang ini. Kepada yang ini. Yesus datang sebagai bukti kepada manusia untuk mengembalikan manusia itu kembali kepada manusia yang sebelum berdosa. Dibalikkan kembali ke posisi yang itu. Makanya firman Tuhan katakan nanti di akhir kita akan bahas sama-sama. Bagaimana Yesus itu mengubahkan manusia. Oke? Nah, jadi teman-teman, kenapa juga Allah berfirman sama kita? Ya teman-teman, ini kenapa lagi? Oke, lanjut. Jadi kita bisa ngerti gitu. Oh, ternyata ada dua fase kehidupan. Bagaimana suara Allah itu menunjukkan firman-Nya, menunjukkan kuasanya. Karena nggak pernah berubah. Sebelum manusia berdosa, Allah juga berfirman. Makanya Kejadian 1 menyatakan, berfirmanlah Allah, jadilah ini. Berfirmanlah Allah, jadinya ini. Tapi ketika setelah Kejadian 3, semuanya Allah berfirman kepada ini. Allah berfirman kepada ini. Allah berfirman kepada ini. Kepada ini, untuk ini. Kepada ini, untuk ini. Tujuannya memang untuk membawakan nanti. Kita akan bahas. Jadi itu tadi, kenapa Allah itu selalu berfirman, khususnya setelah Kejadian 3, untuk kita nanti kembali. Nah, makanya oleh karena itu kita sama-sama belajar. Yang pertama, firman itu berbicara tentang kuasa Allah. The power of Bible yang pertama, kuasa Allah, kuasa Alkitab atau kuasa firman, itu untuk berbicara, bukti menceritakan tentang kuasa Allah. Makanya kalau kita baca sama-sama, Mazmur 33 ayat 9 sampai 11. Ayo silakan baca. Mazmur 33 ayat 9 sampai 11. Mazmur 33 ayat 9 sampai 11. Yuk, ada yang bisa membacakan Mazmur 33 ayat 9 sampai 11? Wibi, silakan baca, Wi. Mazmur 33 ayat 9 sampai 11. Pasal yang 23 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan, sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Demikian firman Tuhan. Oh, haleluya, puji Tuhan. Yang pertama, Allah berkuasa. Ketika Allah berfirman, semuanya jadi. Makanya ada lagu, Kau berfirman dan sembuhkanku segala sesuatu. Jadi kalau misalnya Allah berfirman, teman-teman, tidak ada yang tidak ditiadakannya. Makanya firman Tuhan katakan, mungkin bisa teman-teman bantu, seiota pun tidak ada yang tidak digenapi. Ada yang bisa bantu aku ayatnya di mana? Segala tulisan oh ya, seiota pun tidak akan yang tidak genap. Pasti ada. Makanya teman-teman, kalau apapun kata firman Tuhan, berbicara tentang kehidupan kita, semuanya apa aja. Akhir zaman, semuanya akan tergenapi. Peperangan, semuanya akan tergenapi. Masa depan, semuanya akan tergenapi. Kalau kita mau taat sama Tuhan, semuanya tergenapi. Kalau kita mau bandel sama Tuhan juga, semuanya akan tergenapi. Karena apa? Ketika Allah mengatakan A, terjadilah A. Ketika Allah mengatakan B, terjadilah B. Nggak mungkin Allah mengatakan A, terjadi B. Gitu kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman. Berbicara tentang apa? Kuasanya Allah. Di balik perkataan itu ada kuasa gitu. Ini ada 20 di Matius.
Tunggu, aku coba lihat dulu ya. Oke, nanti next aja yang dicetak aku tadi. Terima kasih sebelumnya. Makanya teman-teman, kenapa firman Tuhan mengajarkan jagalah perkataanmu? Karena apa? Khususnya kita anak Tuhan, menjaga perkataan. Karena apa? Ketika kita sudah dipulihkan, diubahkan, perkataan kita itu harus memperkatakan firman. Kenapa? Karena kita itu di dalam kita ada firman yang tertanam. Jadi perkataan kita pun perkataan firman gitu loh teman-teman. Makanya kenapa kadang kita nyeplos jadi, kenapa kadang kita nyeplos udah terjadi aja gitu. Kenapa Tuhan genapi? Ya karena apa? Dalam kuasa perkataanmu itu ada firman. Makanya hati-hati dalam perkataan. Salah satunya seperti itu. Karena firman itu berbicara tentang perkataan gitu loh. Oke, thank you. Terima kasih. Nah, itu loh teman-teman. Segala sesuatu kan begitu ya. Berfirman kan berarti kan berkata-kata. Kalau berkata-kata ada yang berbicara, ada yang mendengar. Kalau misalnya Allah berbicara sama kita, itu kuasanya luar biasa gitu loh teman-teman. Ada yang mengalami kuasanya tidak luar biasa? Mungkin tidak akan ada gitu loh. Tapi kita juga, maukah kita mendengarkan kuasa perkataan itu tadi? Atau hanya sekedar, udah aku dengar, udah selesai. Udah selepas itu nggak ada apa-apa. Terus kuasa Allah menunjukkan apa? Kuasa Allah menunjukkan untuk ngapain? Untuk menghancurkan rencana manusia. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang dipandang manusia baik, itu belum tentu baik bagi Allah. Tapi itu tadi, segala kenapa? Firman Tuhan katakan, sebab di dalam diri manusia, apapun yang dikatakan manusia baik, itu tetap salah di hadapan Allah. Kenapa? Karena bagi Allah, tidak ada yang baik dan tidak ada yang benar di hadapan manusia, di hadapan Allah. Mungkin teman-teman bisa nanti baca, cari ayatnya, bisa bantu aku juga, bahwa di hadapan Allah, manusia satu pun tidak ada yang benar, dan satu pun tidak ada yang baik. Tapi Yesus sendirilah yang membenarkan. Makanya Tuhan menggagalkan rencana manusia. Termasuk rencana hati kita yang nggak sesuai dengan kehendaknya, Tuhan gagalkan untuk apa? Ya, Tuhan tahu konsekuensinya ada, Tuhan tahu efeknya ada, Tuhan tahu segala sesuatu. Kalau dari hati manusia yang nggak sesuai dengan kehendak Allah akan menghancurkan manusia itu sendiri. Dan teman-teman, firman Tuhan katakan, tapi rencana Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Allah berbicara itu bukan hanya pada kita, tapi generasi kita. Karena Allah berbicara untuk semua manusia. Selagi manusia masih ada dan selagi manusia itu masih hidup, Allah itu berbicara kepada manusia itu terus dari generasi ke generasi. Itu loh teman-teman. Nah, makanya oleh karena itu apa? Hati-hati dengan kuasa firman. Hati-hati kalau kita itu membaca firman. Hati-hati membaca firman. Hati-hati kalau kita itu salah mentafsirkan firman. Nah, gitu loh. Karena ketika kita salah juga, kadang itu diizinkan untuk menunjukkan seberapa bodohnya kesalahannya kita. Oke, kita masuk lagi. Yang kedua, firman berbicara tentang, firman membukakan cara hidup yang salah dan menyatakan kebenaran. Nah, ini. Siapa yang sering kena tampar sama firman? Kalau engkau kena tampar sering sama firman, berarti hidupmu masih memiliki cara hidup yang salah. Makanya kalau kita baca Roma 7 ayat 7. Ayo baca dulu Roma 7 ayat 7 teman-teman yuk. Roma 7 ayat 7. Roma 7 ayat yang ke-7. Yuk, silakan. Open mic-nya. Sama-sama kita baca Roma 7 ayatnya yang ke-7. Silahkan. Ada yang mau membacakan atau nggak ada ini? Adakah? Roma 7 ayat yang ke-7. Roma 7 ayat yang ke-7, beginilah firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan menyinggungi.
nggak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat mengatakan jangan mengingini. Manusia selalu mengatakan aku ingin ini, aku ingin ini, aku ingin ini, ingin itu, ingin ini, ingin. Tapi firman Tuhan bilang ketika hukum Taurat, ini bukan kita berbicara tentang bahwa bangsa itu hidup dalam begitu. Enggak, bukan. Tapi hukum-hukum Tuhan tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman Tuhan juga dalam perjanjian lama juga adalah penggenapan dari hukum Taurat. Bagaimana cara kehidupan kita diatur oleh firman Tuhan. Cara kehidupan kita diatur oleh kebenaran Allah. Makanya oleh karena itu apa? Ketika firman dinyatakan, ketika Allah berbicara, kan di dalam diri kita kan nggak ada yang benar kan? Nah, jadi ketika Allah yang benar itu menyatakan, sama seperti gini. Naftali dan Kak Astrid. Kak Astrid nih contoh ya, anggaplah Kak Astridnya itu Allahnya. Naftali misalnya, manusianya. Naftali nggak tahu itu apa salah. Dipikir Naftali membunuh itu, ya udah nggak ada yang salah kok, nggak ada yang ini kok, nggak apa-apa. Membunuh, mencuri, berzina. Misal contoh ya, Naf, jangan sakit hati kok, Naf. Nanti kau masukkan ke aku susah, Naf, kita. Itu kan, Naf ya. Nah, jadi Naftali nggak tahu nih. Yang penting lakukan aja gitu. Tapi datang ke Astrid sebagai mamanya misalnya mamanya ya. Nah, datang nih dijewer Naftalinya. Naftali salah kau. Itu nggak boleh. Jangan membunuh. Gitu kan. Atau misalnya si Naftalinya anggaplah anak kecil gitu kan. Owek-owek. Kan anak seperti itu juga anak kecil. Kalau kita nggak nyatakan itu salah, dia akan tetap lakuin gitu. Nah, makanya kenapa Allah juga berbicara kepada manusia? Karena Allah tahu bahwa manusia itu tidak ada yang benar dalam kehidupannya. Makanya Allah berfirman untuk membukakan cara hidup yang salah. Makanya hukum Taurat, ke-10 hukum Taurat, itu adalah Allah membukakan cara hidup yang salah. Dan menyatakan yang benar. Nanti, nah itu di kitab apa? Kitab Imamat, kitab Bilangan, juga di Perjanjian Baru. Nah, lalu juga nanti kisah-kisahnya banyak, kisah-kisah Israel, kisah juga Daniel, itu juga banyak. Untuk apa? Menunjukkan ini tadi. Firman membukakan cara hidup yang salah. Jadi teman-teman, kalau misalnya Tuhan memakai seseorang itu untuk membukakan dosa, jangan lari, jangan takut, jangan kabur. Karena apa? Itu dibukakan yang salah untuk hidup di dalam yang benar. Bisa ya dapat diambil ya. Allah berfirman, Allah berbicara untuk membukakan yang salah. Untuk apa? Yang salah ini dibuang gitu loh, dibuang, dan dibuang. Nah itu. Ketika dibuang kan jadi benar kehidupannya. Ketika dibuang kan jadi benar yang dilakukannya. Ketika dibuang yang salah ini kan jadi benar yang dikerjakannya. Baik dari pola pikir, karena kan itulah artinya pertobatan. Makanya firman Tuhan itu mentobatkan. Nah gitu loh teman-teman. Untuk membukakan yang salah dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu, oh yang ini ternyata yang benar. Makanya di sini dikatakan mengubahkan cara hidup yang salah, mengubahkan cara hidup yang salah untuk memiliki cara hidup yang benar. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tegur orang pun, jangan hanya salahnya kita kasih tahu. Kasih tahu juga, oh ini loh cara kehidupan yang benar. Ini loh yang benernya loh. Ini loh, begini loh. Tapi itu tadi, kadang manusia, apa sih jogel kali gitu. Pendengarannya juga nggak mau mendengar gitu loh. Udah dikasih tahu salah, degil. Nah itu manusia. Dikasih tahu salah, dikasih tahu benernya, degil. Kenapa? Karena belum masuk jerap sakit penyakitnya. Kadang manusia kayak gitu kan? Ya kan? Kan seperti itu. Udah dikasih tahu jangan berdosa. Masih berdosa. Akhirnya apa? Upah dosa ialah maut. Kan seperti itu. Kejadian 1 ya. Kejadian 2. Janganlah engkau makan. Kan begitu ya. Kalau engkau makan, kau akan berdosa. Kau akan mati. Dicoba. Coba-coba ini. Karena kayak gitu manusia. Udah tahu salah. Dilakukan. Akhirnya jogal sendiri. Sampai upah dosa ialah maut. Sampai manusia itu berdosa. Kan ketika berdosa kan mereka apa? Mereka itu dikeluarkan dari Taman Eden. Terkutuk. Sampai kayak gitu dulu. Makanya dari sini kita bisa ngerti. Hidup kita ketika firman berbicara, kalau ada yang salah, udah bertobat. Selesaikan dari situ. Makanya firman Tuhan katakan, dalam Ibrani 14, 4 ayat 12, nggak apa-apa lah kali ini. Sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun.
Dua ya, kalau dua kan seperti ini, ke aku dan ke teman-teman. Berarti ketika aku berbicara seperti ini, aku juga harus koreksi hidupku. Nah, tapi teman-teman itu tadi, yang menunjukkan siapa? Yang menunjukkan yang udah, yang ya sekalipun dua, tapi kan yang menunjukkan yang punya pedang. Nah, makanya Allah berfirman, sebab firman Allah hidup dan kuat. Hidup dan kuat, garis bawahi dan lingkari. Hidup dan kuat dan lebih tajam. Itu nggak bisa dipisahkan. Kalau hidup berarti nyata, oke? Hidup nyata. Kuat berarti tidak tergoyahkan. Hidup itu nyata, kuat tidak tergoyahkan, lebih tajam, berarti dengan kata lain, satu manapun tidak akan bisa seperti itu. Itu loh. Nyata, teguh, dan tidak ada satupun yang bisa seperti itu. Dari perkataan manapun. Ia menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Kalau kita artikan firman ini, sama-sama belajar, tubuh, jiwa, dan roh. Berarti dengan kata lain, ketika kita dengar firman Tuhan, itu firman itu mengoreksi tubuh kita, jiwa kita, rohnya kita, termasuk diri kita semua, dari pikiran kita, dari hati kita. Yang mungkin ini bisa saja gitu kan. Apakah hati kita itu sesuai dengan isi hatinya Tuhan? Apakah roh kita itu sudah diperbaharui? Misalnya seperti itu ya. Kalau teman-teman yang udah ikut Bible Study RGM, ataupun yang teman-teman udah sering gitu kan dengar firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, pasti bisa mengerti bagaimana roh yang hidup, bagaimana roh yang mati. Kapan roh itu hidup, kapan roh itu mati. Kapan kita memiliki Roh Kudus, kapan kita tidak memiliki Roh Kudus. Jiwa misalnya, kapan pikiran kita diperbaharui, kapan pikiran kita itu pikiran yang lama. Karena berbicara tentang ini tadi, itu memisahkan antara kehidupan lama sama kehidupan yang baru. Nah, makanya oleh karena itu apa? Nah, itu tadi, bagaimana juga firman itu sebagai pemisah antara kita, pemisah dari kehidupan kita, cara hidupnya yang lama untuk menjadi cara hidup yang baru. Nah, itu loh misalnya, teman-teman. Memisahkan sumsum dan tulang, sendi-sendi, jiwa dan roh. Memisahkan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Nah, itu lebih tepatnya. Makanya kenapa seringkali kayak kita tertusuk ini, misalnya kayak, wah, tampar banget ya firman ini. Tampar banget ya. Kenapa? Karena, bentar guys. Oke, karena apa? Karena bagaimana firman itu berbicara itu tanpa batas. Memisahkan roh dengan jiwa itu sangat jauh, teman-teman. Ketika kita mati, jiwa kita mati, tubuh kita mati. Tapi roh kita hidup. Makanya itu jauh memisahkan tubuh dengan jiwa dan roh, itu jauh banget gitu loh. Untuk memisahkan bagaimana kita itu gitu. Makanya oleh karena itu apa, teman-teman? Yang ketiga, ketika firman itu kita dapat firman, kita itu kayak seperti tertampar banget sama firman kali ini. Kayak Allah berfirman misalnya tentang masa depan, tentang kekhawatiran, tentang akhir zaman, tentang overall segala sesuatu. Ketika kita tuh mungkin terkoreksi dalam firman. Kenapa? Karena ada cara hidup kita yang salah, cara hidup kita yang nggak benar, cara kita hidup yang nggak sesuai dengan keinginan Tuhan. Firman itu mengubahkan kehidupan kita juga. Makanya teman-teman, 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk silakan baca, karena itu poinnya aja. 2 Timotius 3 ayat 16, sama-sama buka Alkitabnya. 2 Timotius 3 ayat 16. Yuk, yang sudah dapat katakan amin dan baca ayat firmannya. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, silakan yuk. Timotius 3:16. Ada yang bisa membaca? 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab
Segala tulisan yang diilhamkan Allah ataupun yang diperkatakan Allah bermanfaat untuk mengajar. Makanya dalam pemuritan itu kalau tanpa firman itu bukan pemuritan. Karena ketika kita mengajar kita ada bukunya. Ketika kita belajar mengajar di kampus, di sekolah atau dimanapun itu ada bukunya enggak? Ada. Nah, seperti itu juga. Kalau kita misalnya kalau misalnya kita pakai e-book itu sama seperti Alkitab yang di elektronik. Tapi kalau kita pakai Alkitab buku sama saja dengan seperti textbook. Makanya firman Tuhan ya berarti kalau mengajar ada gurunya, ada muridnya. Guru yang agung ialah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan juga menyediakan bisa mentor, bisa fasil, bisa juga pemimpin kelompok, bisa juga abang rohani, kakak rohani, untuk mengajar kita. Untuk apa? Makanya tadi ketika firman dinyatakan kita salah, wah ini salah loh. Bukan hanya sampai salah, untuk cara kehidupannya itu diperbaharui gitu loh. Udah diperbaharui, mendidik lagi. Makanya dalam pemuritan itu yang ada 3 kan. Yang pertama hati Bapa. Hati Bapa berbicara tentang firman. Yang kedua apa? Ada yang masih ingat? 3 hal penting dalam pemuritan. Yang pertama hati Bapa, yang kedua teaching, yang ketiga coaching. Gitu kan? Hati Bapa dinyatakan. Lalu setelah hati Bapa dinyatakan, diajarkan. Setelah diajarkan baru dilatih. Nah, seperti itu. Firman juga, kekuatan firman yaitu menunjukkan untuk hati Bapa seperti apa, mengajar kita dan melatih kehidupan kita untuk hidup dalam kebenaran. Makanya firman Tuhan bilang di sini, teman-teman, orang yang tidak mau berubah oleh firman, kenapa? Ialah orang yang hidupnya dalam keakuan. Karena keakuan manusia menunjukkan kesalahan di hadapan Allah. Siapa lebih sering di sini menunjukkan, ini aku, cara hidupku seperti ini, sifatku seperti ini, konsepku seperti ini, aku nggak bisa berubah lagi. Ini seperti aku. Nah, berarti engkau menunjukkan bahwa hidupmu tidak mau berubah oleh firman. Why? Karena firman menunjukkan, mengatakan bahwa kehidupan manusia tidak bisa sama ketika lahir baru dan sesudah lahir, sebelum lahir baru dan sesudah lahir baru. Kehidupannya tidak mungkin sama. Pasti akan berbeda. Pasti akan berubah. Kalau sama-sama saja, sebelum lahir baru seperti ini. Sesudah lahir baru seperti ini. Sorry, puji Tuhan kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau tidak, ya bagaimana? Nah, seperti itu. Makanya di sini orang yang tidak mau berubah oleh firman. Kenapa tidak mau berubah? Kenapa hidupnya nggak mau berubah? Gitu-gitu aja. Karena hidupnya hidup dalam keakuan. It's me, not God. Makanya firman Tuhan katakan Galatia 2:20. Ketika aku sudah lahir baru, ketika aku sudah anak Tuhan, hidup yang kuhidupi sekarang bukanlah aku lagi, tapi siapa? Kristus yang hidup. Berarti cara hidup Kristus, pola hidup Kristus, pikiran Kristus, sifat Kristus, cara Kristus itu ada di dalam diriku. Nah, seperti itu. Makanya, coba nih, sama-sama gini. Kenapa aku sulit berubah dalam Tuhan? Sulit aku dibentuk. Sulit. Nah, berarti masih ada ini titik-titik keakuannya. Cuman satu selalu Tuhan bilang, bertobat. Aku minta 10 menit lagi ya, karena masih panjang. Iya, masih 10 menit lagi. Aku minta tambahan sedikit lagi. Oke? Nah, seperti itu. Makanya kembali lagi ada seperti keakuan itu, keegoan itu menunjukkan itu tembok dengan Allah. Karena Allah gimana juga ya, memang Allah juga bisa memang juga ya jadikan tembok gitu. Bagaimana kita bisa ini misalnya seperti ini gelap ini. Bisa kalian lihat aku? Enggak. Oke, thank you. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Salah satunya untuk kita juga kenapa kita sulit udah tertampar kiri kanan sama firman, tertampar kiri kanan sama firman. Karena di dalam diri kita nggak menyatakan bahwa oh ini yang ku apain ini
salah. Enggak, karena apa? Kita menyatakan keakuan kita itu benar gitu loh. Makanya selanjutnya teman-teman kita belajar. Orang yang hidupnya mau menghidupi firman. Nah ini. Orang yang hidupnya mau menghidupi firman harus siap bayar harga dengan keinginan diri sendiri. Harus siap dengan bayar harga dengan keakuan. Harus siap bayar harga dengan kemanjaan. Harus siap dengan bayar harga dengan zona nyaman. Semuanya harus siap bayar harga. Karena ketika Allah berfirman, Allah itu ingin ingin apa? Ingin membunuh yang salah di dalam kehidupan manusia. Makanya caranya Allah membunuh cara yang salah dalam kehidupan manusia, Allah itu terbunuh terlebih dahulu. Paham ya? Untuk membunuh yang salah dalam diri manusia, Allah itu juga terbunuh lebih dahulu. Lewat siapa? Lewat Tuhan Yesus. Yesus menghidupi firman, dia terbunuh lebih dahulu. Untuk kita itu mengikut untuk membunuh yang salah dalam kehidupan kita. Makanya harus siap bayar harga. Gitu loh teman-teman. Ya sama-sama aku ngajak teman-teman dulu. Malam hari ini yang mau ngambil yang kalau misalnya ada tertegur ataupun yang mau yang dikuatkan, sama-sama kita katakan, aku siap bayar harga. 2, 3 ya. Aku siap bayar harga. Oke. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Yuk sama-sama kita baca dulu ini. Bagaimana firman itu mempunyai kekuatan dan kitanya juga sepakat sama firman. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi bukan hanya kita firman itu berkuasa kalau kita juga nih seperti ini nantinya. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Jadi bukan hanya sekedar firman itu yang berkuasa. Kita juga punya kuasa gitu loh. Ya, artinya kita sepakat gitu. Ayo kita baca Matius 13 ayat 1 sampai 23. Agak panjang kali ini. Iya, sama agak panjang kali ini. Tapi sama-sama kita baca ya. Ayo, demikian firman Tuhan. Matius 13 ayat 1 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengurumuni dia. Sehingga ia naik perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan lalu datanglah burung memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benihnya itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak terbakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya tidak akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata ke dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun mereka tidak melihat dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Aku berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan
di tanah berbatu-batu ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, karena firman itu orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Firman Tuhan, puji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita lanjut lagi. Kita udah baca perikopnya. Sama-sama mungkin kita ada beberapa hal yang kita sama-sama belajar pada malam hari ini. Yang pertama ada firman. Ingat ya, firman itu adalah benih. Firman yang ditabur di pinggir jalan. Berarti itu, teman-teman, kalau misalnya firman ditabur di dalam kita pinggir jalannya enggak. Artinya setiap tempat itu adalah hatinya kita. Setiap tempat adalah dirinya seseorang. Berarti hari ini kita juga sambil merenung. Kita juga sambil untuk mengoreksi. Apakah kita itu ada 4 yang tadi Tuhan bilang. Yang pertama, firman itu di pinggir jalan. Artinya firman ditaburkan kepada seseorang yang di pinggir jalan itu kalau misalnya dilihat, keras nggak sih guys? Keras nggak sih? Dipijak-pijak kan, nggak dihargai kan? Iya kan? Berarti kalau firman ditaburkan kepada orang yang nggak menghargai firman, orang yang nggak bagaimana? Orang yang keras hatinya, nggak akan bisa masuk. Makanya datanglah si iblis untuk mencuri, gitu loh teman-teman. Makanya koreksi ini hati kita ini. Kalau kita itu dengan gamblang cepet, dengan gamblang, wah aku ini misalnya nih kita dikoreksi sama firman, tapi kita setelah dikoreksi nggak ada mengalami apa-apa. Karena banyak orang berbicara tentang firman ini hanya di akhir, tapi bukan melihat aku sebenarnya di mana. Apakah aku di pinggir jalan? Atau yang kedua, apakah aku di batu-batu? Di batu-batu gitu loh. Nah, atau yang ketiga, di semak duri. Kalau berbicara tentang batu-batu, tanah yang di batu, so pasti kan tanah gitu kan. Dan dia itu bisa bertumbuh tapi tidak berakar. Bagaimana bisa berakar? Karena ada yang salah masih. Gitu loh. Bisa ya. Sama seperti kalau kita ada parasitnya gitu. Di tanah itu juga nggak bisa kuat gitu. Hanya tumbuh nggak bisa kuat. Ngerti nggak bisa kuat. Itu tanah berbatu-batu. Tenang tapi nggak bisa kuat. Kenapa? Tanah yang di dalam hatinya, di dalam kita itu ya batu gitu. Tanah yang berbatu-batu. Mungkin ada tanahnya, tapi akarnya nggak bisa kuat gitu loh. Yang ketiga, semak duri. Bertumbuh. Semak duri adalah tanaman, sama-sama di tanah. Tapi ketika bertumbuh, muncul aniaya, muncul apa lagi? Muncul juga gesekan, muncul apa lagi? Cobaan, muncul ujian. Layu, mati. Nggak bisa berbuah gitu. Bertumbuh aja, tapi akhirnya mati sendiri. Jangan firmannya, teman-teman. Firman itu tetap sama. Firman yang ditaburkan kepada kita itu semuanya sama, nggak berbeda. Karena ini tetap sama gitu. Tapi kitanya tanah yang mana gitu. Tanah yang mana gitu loh. Yang ketiga, nah ini. Kenapa ada yang Tuhan bilang ada yang subur? Karena memang baik. Nah, itu tadi teman-teman. Mau bagaimanapun kondisi tanahnya, kalau memang juga tanahnya bagus di daerah manapun, itu akan bagus hasilnya. Jadi kita sepakat gitu loh teman-teman. Sama seperti benih dengan tanahnya. Jangan hanya sekedar ini firman Tuhan, nyelekit sama aku. Tapi kalau firman Tuhan itu nyelekit, kitanya juga nggak sepakat untuk hidup dalam firman itu. Sama saja gitu loh. Kitanya juga mau berubah,
Itulah artinya maksudnya di situ. Benih yang baik. Makanya orang yang bisa berubah hidupnya diperbaharui, makanya ada orang bandel, orang narkoba misalnya, orang yang benar-benar rusak misalnya, dia menganggap satu konsep gitu dalam kehidupannya. Ya udah, ini aku suka aku udah terserah. Apapun kita bilang bla 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 segala macam, diingatkan dia nggak terima. Ya udah, berarti memang itulah bagiannya dia nggak sepakat. Makanya misalnya kita tegur seseorang, dia nggak bisa terima. Itulah kualitas dirinya. Kualitas tanahnya. Nah gitu loh. Tapi orang ditegur, diterima, nah itu loh teman-teman. Itulah kualitas dirinya. Karena berbicara tentang firman taburan yang diterima, itu baik atau tidaknya. Untuk diterima gitu loh. Oke, lanjut. Makanya teman-teman, firman itu menjaga kekudusan manusia. The power of Bible, setelah kita baca firman tadi, setelah juga perumpamaan, salah satu yang dibukakan oleh Tuhan diajarkan firman itu menjaga kekudusan manusia. Bukan hanya itu, tapi firman juga membuat kita itu hidup semakin serupa dengan Kristus. Hidup semakin serupa dengan Kristus. Makanya Kolose 3. Kayaknya aku lihat dulu slide berikutnya. Oke, dua terakhir. Makanya teman-teman, kalau kita baca firman menjaga kekudusan, Yohanes 17 ayat 17. Yuk, ini dua slide terakhir. Yohanes 17 ayat 17. Yang sudah dapat katakan amin. Yohanes 17 ayat ke-17. Yohanes 17 ayat 17. Jadi kita bukan hanya sekedar baca firman, tapi memang ada yang luar biasa gitu loh dari firman ini. Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ayat 17, teman-teman. Yang udah dapat katakan amin dan langsung saja baca, open mic-nya. Yohanes 17 ayat 17. Ada yang udah dapat? Saya ya. Ya, silakan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih. Puji Tuhan, terima kasih. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman itu untuk menguduskan manusia. Jadi kalau ada orang yang memberontak kepada firman, ya berarti hidupnya tidak mau hidup kudus. Selesai. Gak usah pusing, gak usah pening. Karena firman itu menguduskan. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Kayaknya ini juga sering. Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, Elsa. Dengan apakah seseorang muda? Ini rata-rata anak muda kan? Ada amin teman-teman? Puji Tuhan. Kalau kita khususnya kaum muda, apa yang paling susah kita lawan? Nafsu muda kita sendiri. Kan begitu ya. Makanya ada orang yang 15 tahun udah pacaran, 18 tahun udah melakukan seksualitas. Tapi kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah terima Tuhan Yesus, bagaimana kita itu menjaga kelakuan bersih di hadapan Allah? Itu dengan firman Tuhan. Nafsu muda adalah lebih baik nanti ditanya di sesi tanya jawab ya. Ini bukan Bible reading. Nanti dijawab ya. Oke, nanti aku jawab juga. Oke, Mas itu. Terus Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10 yang sudah dapat katakan amin dan silakan baca ayatnya. Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar taliknya. Puji Tuhan, terima kasih. Firman juga membentuk kita untuk kita itu hidup mengenakan manusia baru yang semakin serupa menurut gambar dan taliknya. Makanya teman-teman sangat
luar biasa sebenarnya firman itu. Tapi aku lupa pula. Perlu yang kita perhatikan dan pentingnya dari segala the power of Bible. Yuk sama-sama kita baca Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Sama-sama kita baca, aku baca Yohanes 14 ayat 26, demikian firman Tuhan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 17 ayat 17, firmanmu adalah kebenaran. Berarti dengan kata lain, Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh firman. Roh Kudus akan mengajarkan kita kepada hidup dalam firman. Untuk apa? Lihat lagi. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya darinya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Berarti dengan kata lain, kalau kita mau hidup juga sebagai tanah yang baik, mengalami kuasa dari firman, kita butuh dan perlu hidup dalam Roh Kudus. Karena Roh Kudus lah, bukan hanya untuk hidup, bisa mengerti firman, bisa hidup, bisa memiliki kuasa dalam firman. Itu perlu Roh Kudus. Kalau hidup kita mau diperbaharui, kita hidup dalam Roh Kudus. Kalau hidup kita mau diubahkan, hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan. Itu yang bisa aku sharingkan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup, kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih malam hari ini kami bersyukur firman-Mu mengajar kami, firman-Mu mengingatkan kami betapa hebatnya kuasa perkataan. Mengubahkan kami, ada kuasa di dalam perkataan-Mu untuk menyatakan yang benar dan yang salah dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan ketika kami mengetahui isi hati-Mu, hidup kami diubahkan. Dan kami mau Tuhan Yesus bukan hanya sebagai pendengar saja, tapi kami juga mau pelaku firman. Artinya ada kehidupan yang berubah dalam kehidupan kami untuk menunjukkan Kristus yang ada di dalam kami, yaitu Kristus yang nyata, firman yang nyata, sehingga hidup kami menghasilkan buah. Hidup kami juga Bapa berdampak bagi orang. Sehingga Tuhan Yesus, lewat kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan Bapa dalam nama Yesus Kristus. Dan sebentar Tuhan, kami akan masuk dalam sesi sharing kami, biar Tuhan yang juga memimpin, Roh Kudus-Mu mengingatkan setiap kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.